Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami masih diberikan sedikit waktu untuk sedikit menjelaskan pembahasan kita pada materi hukum dagang, yaitu mengenai hukum anti monopoli atau persaingan tidak sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Novita sebagai moderator sekaligus penyaji pertama pada kelompok diskusi kali ini, dan selanjutnya yaitu Heratun Nisa sebagai penyaji kedua dan Puja Filaili sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu, saya serahkan kepada penyaji pertama. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu pengertian hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang kedua yaitu mengenai asas dan tujuan dari hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Langsung saja, pengertian hukum anti monopoli. Secara etimologi, monopoli di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari asal kata monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, sehingga orang banyak menyimpulkan bahwa hukum monopoli merupakan suatu bentuk kegiatan usaha di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan barang tersebut. Sedangkan menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 menjelaskan bahwa hukum monopoli di sini merupakan suatu penguasaan atas produksi atau penggunaan barang tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Selanjutnya, pengertian dari persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat di sini merupakan suatu kegiatan usaha atau pemasaran barang tertentu yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Berikutnya, mengenai asas dari hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Di negara kita ini, sebagai pelaku usaha, kita harus berasaskan pada asas demokrasi ekonomi dan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Yang selanjutnya, mengenai tujuan dari hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama yaitu menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang kedua, menjaga kepentingan umum. Yang ketiga, mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang keempat, menjaga efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun dari kata kegiatan kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas atau tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang merupakan perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut yaitu yang pertama, monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan yang kedua, monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Dan yang ketiga, penguasaan pasar.
Di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 19 bahwa kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya penguasaan pasar yang merupakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu yang pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, dan yang kedua, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, dan yang terakhir, membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Dan yang keempat, persekongkolan. Di dalam pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dan yang kelima, posisi dominan. Artinya pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha yang mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya, atau berkaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyelesaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Dan yang keenam, jabatan rangkap. Dalam pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan dan pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain. Yang ketujuh, pemilikan saham. Berdasarkan pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada saat bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Dan yang kedelapan, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dalam pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencapai keuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana di sini ada beberapa perjanjian dilarang di dalam Undang-Undang Tahun 1999. Yang pertama, oligopoli. Oligopoli di sini suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Yang kedua, penetapan harga yang mana di sini suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang menghasilkan. Yang ketiga, penjajian pembagian wilayah pelaku usaha. Di sini juga ada beberapa pengecualian di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50. Yang pertama, perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, perjanjian penetapan standar teknis standar teknis produk jasa yang tidak mengekang dan menghalangi persaingan. Dan yang terakhir,
perjanjian kerjasama.